Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My students in grade 8, welcome to this meeting ya. Selamat datang di pertemuan kali ini lagi. Dan today we will discuss about recount text. Kemarin Mem Desi sudah minta kalian untuk menuliskan perubahan kata kerja. Setelah itu membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam simple past tense. Dan teks dalam penggunaan simple past tense itu sendiri disebut recount text ya. Oke, di sini ada catatan mengenai recount text, definisi, struktur umumnya, dan juga karakteristiknya dan feature bahasanya ya. Oke, langsung saja yang pertama itu definition of recount text. Recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Its goal is to entertaining or informing the reader. Jadi, recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan atau memberitahu pembaca tentang suatu cerita, kejadian, atau kegiatan. Its goal ini tujuannya to entertain ya, untuk menghibur atau atau menginformasikan pembaca. Jadi recount is a text which retells events or experiences in the past. Jadi teks recount ini sendiri adalah sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di waktu yang lampau. Makanya kemarin kalian sudah diminta untuk menuliskan kalimat dalam bentuk simple past tense. Nah, teksnya yang dipergunakan dalam bentuk past itu sendiri yaitu namanya recount text. Di sini ada struktur umumnya. Struktur umumnya itu ada 3 ya, students. Yang pertama itu orientation, events, dan reorientation. Orientation sendiri itu adalah background information ya, informasi latar belakang informasi yang diperlukan to understand the text ya, such as who was involved, where it happened, and when it happens. Jadi dalam orientation itu, dalam text recount itu ada 3 struktur ya, nih bisa dilihat. Nah, ini ada bacaan, ada reading text. Nah, ini orientationnya. Setelah itu yang B itu events. Nah, ini eventnya itu kejadian-kejadiannya. Dan yang terakhir reorientation. Yang paling bawah ini reorientation, nanti kita bahas ya. Jadi orientation itu sendiri adalah background information ya, informasi yang diperlukan untuk memahami teks ya, seperti siapa aja yang terlibat, di mana kejadiannya, dan kapan kejadiannya ya. Jadi sebagai kalimat awal ya, orientation ini. Setelah itu events. Eventsnya itu sendiri kejadian-kejadiannya, a series of events ordered in a chronological sequence ya. Kejadian-kejadian yang, nah ini dia eventsnya ya. Nah, ini text recount, di sini orientation, ini eventsnya, kejadian-kejadiannya yang order secara urut ya, dan dalam urutan yang kronologi ya. Nah, jadi seperti cerita ya. Pertama-tama on the first day, hari pertama, seperti itu ya. Dan yang terakhir orientation, yaitu a personal comment about the event or what will happen in the end, yaitu komen personal tentang kejadian atau apa yang terjadi di akhirnya. Bisa menjadi kesimpulan atau ya kata-kata di akhir kalimat ya, tentang komen kejadian yang telah berlangsung, seperti itu ya. Dan yang terakhir the last itu the characteristic language feature. Karakteristiknya dari recount text itu sendiri atau ciri-ciri khasnya, yang pertama menggunakan simple past tense ya, simple past tense yang kemarin kalian sudah buat. Bisa juga menggunakan past continuous, past perfect, dan intinya ini deh ya, simple past tense. Setelah itu menggunakan temporal sequence, urutan waktu ya, misalnya pada hari Sabtu atau
pada hari Senin atau pada hari Minggu, on Sunday, seperti itu ya. Setelah itu fokus on specific participant, misalnya dia cerita tentang saya aja semuanya, intinya satu orang itu ya. Yang keempat, using the conjunction seperti then, before, after, namanya aja teks cerita ya. Cerita yang lampau berarti ada kata hubung, conjunction. Kemudian sebelum, setelah, seperti itu. Dan yang terakhir, using action verb ini ya menggunakan kata kerja seperti when, state, dan menggunakan pastinya verb to. Seperti itu. Ini ada example, ada contoh. Ini ada orientationnya di awal kalimat, events yaitu kejadian-kejadiannya, yang terakhir reorientation ya. Okay, that's it about recount text. Jadi intinya recount text ini adalah teks yang menceritakan kejadian yang berlangsung di waktu lampau ya. Menceritakan kejadian atau pengalaman-pengalaman di waktu yang lampau. Jadi kamu kalau mau cerita tentang liburan, nah itu namanya recount text. Oke, that's it. Nanti kita akan bahas tentang bacaannya lebih detail di pertemuan selanjutnya. Hari ini dicatat aja dulu tentang recount text ini ya. Dicatat dan diartikan. Oke, thank you very much. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.